Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yudi Channel menampilkan pelajaran kelas 4, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Materi pelajaran kelas 4 sekolah dasar. Fungsi telinga. Telinga merupakan salah satu organ yang ada di tubuh kita. Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, telinga menjadi organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Telinga juga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Selain memiliki fungsi utama untuk mendengar dan mendukung komunikasi, telinga juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga. Pada dasarnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga bagian luar, 2. Telinga bagian tengah, 3. Telinga bagian dalam. Kita bahas yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga atau pinna dan bagian rongga telinga luar yang menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi, yaitu yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. 2. Rongga telinga atau saluran telinga. Rongga telinga dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk dalam telinga. Dengan adanya lapisan lilin tersebut, benda asing tidak akan bisa masuk lebih dalam ke telinga. Berikutnya, telinga bagian tengah. Di bagian tengah telinga terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Gendang telinga terdiri dari 3 lapisan, yakni bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian tengah gendang telinga terdiri dari serat-serat yang menjaga elastisitas serta kekokohan gendang telinga. Fungsi dan peran gendang telinga adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima getaran suara dari luar telinga. 2. Memproses getaran suara dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengaran. 3. Menghasilkan suara yang jernih untuk didengar. 4. Menjadi pemisah antara telinga bagian luar dan tengah agar benda asing tidak masuk ke dalam telinga. Pada proses mendengar, getaran suara akan memasuki kanal telinga dan sampai ke gendang telinga. Hal ini akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran meliputi martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. 3. Tabung Eustachius. Tabung Eustachius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Berikutnya, telinga bagian dalam. Bagian dalam telinga terdiri dari 1. Rumah siput atau koklea. Di dalam rumah siput atau koklea terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. 2. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan.
Cara merawat kesehatan telinga. Berikut ini adalah cara merawat telinga agar kesehatannya terjaga. 1. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. Mungkin sebagian besar dari teman-teman kita masih kurang teliti. Ternyata telinga tidak boleh dibersihkan dengan cara mengorek. Kotoran yang ada di dalam saluran telinga membantu melindungi telinga dari debu dan kotoran. Telinga bisa membersihkan salurannya sendiri. Tetapi jika sudah menumpuk terlalu banyak dan mengganggu proses pendengar, kita bisa membawanya ke dokter. Yang kedua, jangan mendengarkan suara yang terlalu keras. Mendengarkan suara dari televisi, radio, musik yang terlalu keras dapat merusak telinga. Jadi, kita bisa perhatikan lagi seberapa besar volume suara yang ingin kita dengarkan, agar kesehatan telinga kita tetap terjaga. Yang ketiga, jagalah telinga tetap kering. Telinga yang lembab atau basah dapat mempermudah kuman dan bakteri masuk ke dalam telinga. Oleh karena itu, kita bisa terus menjaga telinga agar tetap kering. Selain ketiga cara tersebut, kita juga bisa memeriksa kesehatan telinga secara rutin ke dokter jika mengalami gangguan pendengaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.